Hey semuanya, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Oke, di video resolusi keuangan tahun 2022, aku udah tunjukkan bahwa aku udah buat gambar-gambar untuk bulan Januari. Tinggal nulis pengeluaran dan berbagai kategorinya. Tapi biar aku bisa bikin budget bareng-bareng dengan kalian, makanya aku akan buat lagi ya. Ayo siapin buku, kertas, note HP, atau apapun yang kalian gunakan untuk menulis perencanaannya ya. Aku tunggu loh. 1, 2, 3. Oke, mari kita mulai. Sekarang udah di akhir bulan Desember, jadi aku mau buat anggaran keuangan untuk bulan Januari. Ayo, tahap pertama kita bareng-bareng nulis nama bulannya dulu ya. Karena sekarang udah mau gajian, maka ini saatnya untuk kita memulai lagi budgeting yang baru. Tema yang aku ambil masih sama, yaitu tanaman tropis. Teman-teman boleh ikutin tema yang aku bikin atau buat tema yang berbeda ya. Boleh share di kolom komentar ya, kalian bikin dengan tema apa. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya buat teman-teman yang baru nemu channel aku. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kalian. Teman-teman, aku bukan ahli budgeting, aku bukan juga lulusan dari sarjana ekonomi, sarjana matematika, atau yang berkaitan dengan akuntansi itu. Jadi ini hanya sharing pengalamanku dalam mengatur keuanganku pribadi ya. Setelah kita buat judul, selanjutnya di bagian bawahnya aku bikin mini kalender dan aku kembali lingkarin tanggal 3 sebagai tanggal gajianku. Aku mau ngingetin lagi ke kalian dan sedikit ngasih semangat. Buat yang merasa budgeting bulan Desember gagal, jangan patah semangat ya. Segera move on dan bareng-bareng sama aku sekarang ini kita mulai lagi buat anggaran baru untuk kita patuhi agar keuangan kita semakin membaik. Boleh kalian tulis apa aja hal yang membuat budgeting di bulan lalu gagal, biar bisa jadi bahan evaluasi buat kita saat buat budgeting yang baru. Sama sekali bukan untuk pamer atau sombong, aku cuma mau ngasih tahu dan terbuka dengan kalian bahwa uang yang aku anggarkan untuk budgeting kali ini yaitu 2 juta rupiah. Pendapatan aku dengan kalian berbeda-beda. Ada yang mungkin di atas aku atau sebaliknya. Jangan pernah dibanding-bandingkan, biar nggak ada rasa iri satu sama lain. Yang didapat kita sekarang ini, itulah yang sudah digariskan Tuhan. Ayo, kita bersyukur dulu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sebelum masuk ke pos anggaran pengeluaranku, aku mau jelasin dulu ke kalian kondisiku sekarang ini, biar bisa menjadi tolak ukur buat kalian budgeting sendiri nanti. Jadi pendapatanku hanya dari gaji, dan sekarang aku lagi merantau. Untuk tempat tinggal, aku ngontrak bareng temen, jadi satu rumah diisi oleh 2 orang. Biaya listrik, keamanan, kebersihan, lain-lain, dan makan kita tanggung berdua. Alhamdulillah aku tidak punya hutang atau cicilan yang wajib dibayar setiap bulan. Belum punya tanggungan keluarga juga ya. Jadi uang gaji yang aku dapatkan hanya untuk aku seorang. Jarak kontrakan dengan kantor hanya 20 menit. Transportasi yang aku gunakan untuk kantor itu motor. Itu biaya bensin gak begitu memakan banyak duit. Akan aku tulis di pengeluaranku. Jadi tonton video ini sampai habis. Metode yang aku pakai ini bukan metode yang persen-persenan kayak 20, 30, 50 gitu. Jujur, aku gak bisa dan aku pernah nyoba malah bingung sendiri pakai yang persen-persenan itu. Jadi aku bikin metode sendiri ala aku. Aku gak tahu juga metode yang aku gunakan namanya apa, tapi aku sebut sebagai metode suka-suka. Metode yang elastis dan fleksibel seperti yang aku gunakan itu menyesuaikan kebutuhan mendesak kita. Kebutuhan yang memang prioritas dan harus diutamakan. Income 2 juta itu akan aku bagi menjadi 3, yaitu savings, pengeluaran wajib, dan pengeluaran berubah. Savings sendiri aku anggarkan untuk dana darurat 100.000 dan untuk perpanjang SIM 200.000. Perpanjang SIM aku nggak lakukan secara online ya. Total savings semuanya adalah 300.000. Di sebelah kirinya aku tulis quotes. Tidak akan ada waktu yang tepat untuk memulai kecuali hari ini.
Kadang banyak dari kita kalau akan memulai sesuatu sering kita tunda-tunda. Besok lah, nunggu hari ultahku, nunggu tahun baru, nunggu itu ini yang akhirnya nggak kita lakukan. Padahal waktu yang tepat ya sekarang ini, hari ini. Jangan menunda untuk melakukan hal baik ya. Selanjutnya yang aku tulis adalah pengeluaran wajib. Ini jumlahnya agak berbeda dari bulan sebelumnya. Pengeluaran wajib ini memang harus selalu diutamakan dulu saat gajian. Sebenarnya sedekah harusnya bukan masuk ke pengeluaran wajib ya teman-teman. Tapi biar lebih rapi nulisnya, jadi aku titipin dulu ke pengeluaran wajib. Selanjutnya biaya yang berubah kategorinya juga masih sama. Bulan ini untuk behel, belanja bulanan, dan jaga-jaga. Yang semua totalnya itu 750.000. Kalau ditambah sedekah berarti 820.000. Pengeluaran setiap orang juga berbeda. Hanya kita yang tahu pengeluaran dan kondisi kita saat ini. Seperti aku, untuk behel aku keluar 400.000. Lebih banyak dibanding pengeluaran berubah yang lainnya. Karena sepertinya aku mau dental spa di bulan Januari atau Februari. Ini masih tahap ngumpulin uangnya karena gak mungkin sedikit sih. Ada gigi berlubang yang harus aku tambal juga. Oh iya, kalian jangan lupa untuk cek kesehatan gigi dan mulut ya, 6 bulan sekali minimal. Kalau terpaksa nggak bisa, ya paling tidak setahun sekali lah diusahakan ya. Kalau di bulan November, aku udah mulai challenge ngumpulin uang 20.000 dan udah aku tentukan goalsnya buat beli HP baru. Kali ini aku ada challenge baru yaitu tantangan menabung 5.000 dengan goals lebaran tahun 2024. Jadi bukan lebaran tahun depan. Aku sengaja pilih pecahan yang 5.000 karena biar nanti lebaran gak usah nuker-nuker uang buat ngisi angpau ke bocil-bocil. Beda seperti uang 20 ribuan yang niatnya per 3 bulan akan aku taruh di bibit biar gak kena inflasi. Challenge 5.000 ini bakal aku simpan secara cash biar lebih efektif pada saat nantinya dibutuhkan. Di lembar berikutnya, aku juga buat budget tracker untuk mencatat semua pengeluaranku supaya jelas uangnya kemana aja. Bahaya kan kalau tiba-tiba tengah bulan uang kita tinggal sedikit dan kita nggak tahu uangnya kemana. Kita boleh catat dulu pengeluaran kita di memo HP, bisi kita nggak bawa buku. Baru kita pindahin catatannya di buku ini ya. Aku juga masih buat no spend challenge. Ini salah satu jalanku biar aku bisa memantau apakah aku sering belanja nggak penting atau jajan kebangetan. Juga biar bisa melatih kita untuk hidup hemat mengatur keuangan. Aku juga memilih untuk bawa bekal makan siang meski itu hanya nasi. Biar aku cuma beli lauk aja di kantor. Kalau untuk minum, di kantorku disediakan air mineral. Jadi bisa hemat galon di rumah. Ada juga susu, kopi, teh, atau nutrisari kalau mau yang seger-seger. Dan yang terakhir, aku buat budget review untuk ringkasan keuangan aku setiap bulannya. Semoga ringkasan keuangan kita di bulan Januari ini tidak ada yang minus atau over budget ya. Dengan membuat budget, aku merasa lebih semangat mengatur keuangan. Sepertinya sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam membuat budgeting. Semoga kita bisa mematuhi anggaran yang udah kita rencanakan. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Sampai juga di video berikutnya. Dadah, sampai jumpa, Pateni!